Oke, selamat siang. Ya, pada video kali ini gue ingin membahas tentang waktu terbaik latihan. Oke, pagi harikah, siang harikah, sore harikah, atau malam hari? Nah, karena banyak orang yang bertanya dan masih bingung, intinya adalah kita sama-sama sepakat kita mau latihan dengan efektif, latihan dengan optimal. Oke. Nah, kalau menurut gua, ini menurut gua sendiri ya. Menurut gua sendiri jadwal latihan terbaik itu tidak ada waktunya. Maksudnya apa? Ya semua tergantung dari gimana kita bisa latihan. Nah, gue sendiri dulu pas gue kuliah itu gue latihan di siang hari. Oke. Nah, habis itu gue udah mulai kerja, gue mulai latihannya di sore hari. Nah, sekarang gue udah ada anak, latihannya kapan? Gue latihannya malam hari. Oke. Bahkan dulu pas kuliah gue sempet bisa di pagi hari kalau nggak ada kelas di pagi. Nah, terus pertanyaannya gimana? Jadi mana yang lebih efektif? Kalau menurut gua pribadi, semuanya efektif. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, itu efektif semua. Nah, yang membuat tidak efektif biasanya adalah konsisten. Oke, ya kita punya waktu di kapan, di siang, di pagi, di malam atau kapan itu sesuaikan aja untuk jadwal latihan gitu loh. Jadi bisanya malam, ya udah malam nggak apa-apa. Karena kan salah satu dari hal yang membuat latihan itu efektif apa sih? Fleksibilitas. Fleksibilitas dalam waktu latihan termasuk. Oke. Nah, nanti kalau kita ngomongin fleksibilitas dalam program, dalam apa itu nanti video yang lain lah. Tapi kita ini mau bahas tentang waktunya dulu. Kalau menurut gua dari sejarah gue pribadi ya, kapan aja itu nggak masalah. Oke. Anda mau kalau bisanya di pagi, ya pagi. Kalau bisanya siang, ya udah siang. Bahkan kalau misalnya nih hari ini bisanya siang, besok bisanya pagi, besok lagi bisanya malam, ya nggak apa-apa. Kalau menurut gue sih nggak apa-apa ya. Karena apa ya? Karena ujung-ujungnya pada akhirnya yang menentukan kita berhasil apa enggak itu bukan pagi, siang, malam, sorenya, tapi konsistennya kita melakukan hal itu gitu loh. Disiplin nggak kita latihan, konsisten nggak kita latihan, terus sama apa lagi? Ya tentu saja belajar tentang fitness itu sendiri. Kita terus menambah ilmu kita gak, memperbaiki teknik gak, nah itu kan yang paling penting kan. Nah jadi kalau menurut gua ya kapan bisa nge-gym lah di situ, oke, di waktu itu, dan lakukanlah dengan konsisten dan disiplin. Oke. Nah, kalau misalnya mau contoh lihat apa ya, orang yang hobi nge-gym tapi waktunya bisa dibilang eh, pagi atau siang atau sore malam, sore atau malam, itu aja drop. Drop itu gue pernah lihat di Instagramnya dia, dia ngomong malah latihannya kapan? Pagi latihan, pagi latihan, malam latihan. Pagi dia fasted cardio, cardio dalam keadaan perut kosong, dan malam dia latihan angkat beban. Jadi aja badannya, gede-gede aja badannya. Nah, berarti kan sebenarnya nggak ada waktu yang tepatnya kan. Nah, intinya adalah pada saat latihan, disiplin latihan, bener-bener serius latihan, terus lakukanlah itu dengan konsisten. Nah, itu eh, menurut pengalaman gua pribadi. Oke. Jadinya ya kalau dari cerita pribadi gua yang membuat gua dulu itu tidak mendapatkan hasil yang gue mau adalah ya karena bukan waktu latihannya tapi lebih ke pengetahuan gue kurang waktu itu. Nah kalau sekarang sih lumayan lah, gue udah bisa nge-track eh, perkembangannya ya, jadi maksudnya power gue lumayan meningkat. Terus untuk misalnya lagi fase bulking, ya makan nambah tapi lingkar perut, terutama lingkar perut ya, itu tidak begitu signifikan nambah. Seenggaknya sampai sekarang semua celana gue masih muat. Itu jadi patokan gue. Tapi ya
apa namanya, jadi gue dalam saat ini kan keadaan gue 67 kilo ya, 67 kilo, dulu juga pernah 67 kilo, jadi sama-sama 67 kilo tapi dengan celana yang sama. Dulu itu nggak muat 67, tapi sekarang 67 muat. Nah berarti kan ada penambahan berat tapi tidak pada penambahan lingkar pinggang. Nah, gimana kok bisa kayak gitu? Ya prosesnya panjang. Gue belajar, gue memahami lagi yang namanya fitness itu apa, bagaimana cara bulking, bagaimana mengatur makan, ya semuanya gue pelajari lagi, gitu. Nah itu sih dari pengalaman gue ya. Ya semoga video ini dapat menolong. Terima kasih.